Halo, aku Muhammad Dava Andika Nur Fauzan dengan NIM C1401241119 dari kelompok 5 paralel 3. Pada video kali ini saya akan memaparkan kegiatan saat praktikum dengan materi ciri sekunder dan primer anatomi organ reproduksi pada kelompok Teleostei. Ciri seksual primer ikan Teleostei ditentukan oleh perbedaan organ reproduksi, yaitu testis pada jantan dan ovarium pada betina yang diamati melalui pembedahan. Ciri seksual sekunder muncul akibat pengaruh hormon reproduksi dan tampak pada perbedaan morfologi luar. Hal ini didukung oleh Jacques et al. 2024 yang menjelaskan bahwa perkembangan dan fungsi ovarium ikan Teleostei dikendalikan oleh jalur biologis dan hormonal yang berperan dalam proses reproduksi. Temuan tersebut menegaskan bahwa struktur anatomi gonad berhubungan erat dengan fungsi reproduksi ikan dan ekspresi ciri seksual pada ikan Teleostei. Nah, selanjutnya masuk ke prosedur. Dimulai dengan membunuh ikan secara etis dengan menusukkan jarum tepat di atas kepala yang sedikit lunak. Nah, kemudian dilakukan pembedahan untuk membuka rongga perut dan mengamati organ reproduksi sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Umaro et al. 2023. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pembedahan ikan dilakukan di laboratorium untuk mengamati organ reproduksi jantan dan betina secara langsung, meliputi identifikasi bentuk, ukuran, dan letak gonad. Proses dokumentasi organ reproduksi dalam video juga sejalan dengan metode penelitian pada jurnal tersebut, di mana setelah rongga tubuh dibuka, gonad dikeluarkan dan diamati secara makroanatomi sebagai dasar penentuan jenis kelamin ikan. Hal ini menegaskan bahwa langkah pembedahan, pengawatan, dan pengeluaran organ reproduksi yang ditampilkan dalam video merupakan prosedur praktikum yang umum digunakan dalam kajian biologi dan perikanan. Berdasarkan hasil praktikum, pembedahan ikan dilakukan untuk mengamati organ reproduksi secara langsung. Hasil ini sejalan dengan penelitian tingkat kematangan gonad pada ikan yang menunjukkan bahwa perbedaan gonad jantan dan betina dapat dikenali melalui bentuk, warna, dan tahap perkembangan gonad. Deeng et al. 2022. Penelitian lain melaporkan bahwa pengamatan gonad melalui pembedahan dapat dilakukan untuk menentukan tingkat kematangan gonad dan fekunditas betina. Walidaini dan Elvira 2021. Kelompok Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya kepiting bakau. Ciri primer dari kepiting jantan ialah sepasang genopod dan sepasang testis, sedangkan betina memiliki ovarium. Untuk membedakan jantan betina juga bisa dilihat dari abdomennya. Pane et al. 2021 menyebutkan bahwa jantan memiliki abdomen yang meruncing, sedangkan betina memiliki abdomen yang lebih membulat. Nah, ciri sekundernya adalah kepiting jantan memiliki capit yang lebih besar daripada kepiting betina. Selanjutnya ada lobster air tawar yang merupakan anggota kelompok Avertebrata juga. Ciri dari jantan betinanya sendiri bisa dilihat di dekat kaki jalan. Handayani et al. 2024 menyebutkan alat reproduksi jantan bernama pentasma yang berupa tonjolan di pangkal kaki jalan kelima. Sedangkan alat reproduksi betina bernama telikum berada di pangkal kaki jalan ketiga. Ciri sekunder dari lobster air tawar berupa adanya bercak warna merah pada bagian capit hingga kepala pada lobster jantan. Sedangkan lobster betina tidak memiliki warna merah.
Yang terakhir ada udang windu yang juga termasuk kelompok Avertebrata. Menurut Feng et al. 2018, udang windu jantan memiliki testis berlobus dan vas deferens dalam struktur reproduksi yang menjadi ciri primernya, sedangkan betina memiliki ovarium dan oviduk sebagai reproduksi internal. Materi pada video kali ini adalah perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Analisis jenis kelamin serta tingkat kematangan gonad menjadi landasan penting untuk memahami mekanisme dan dinamika reproduksi pada ikan. Informasi mengenai tingkat kematangan gonad digunakan untuk menentukan periode pemijahan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pada pos kanulasi terdapat dua ikan lele. Ikan lele sebelah kanan adalah ikan lele betina dan menunjukkan tingkat kematangan gonad 3 karena mengeluarkan telur berwarna kuning kecoklatan yang belum sepenuhnya matang yang merupakan ciri TKG 3. Sedangkan pada ikan lele sebelah kiri merupakan ikan jantan dan merupakan TKG 1 karena testisnya masih sangat kecil dan tidak menonjol. Pos ikan mas terdapat dua ikan. Yang depan adalah ikan mas betina dengan TKG 2, memiliki ciri ovarium yang membesar, warna kekuningan pucat. Sedangkan ikan yang belakang adalah ikan mas jantan dengan TKG 3, memiliki testis besar, warna putih susu dan bentuk yang jelas. MUIS 2021. Pada pos lele terdapat 3 ikan lele. Ikan lele paling depan merupakan ikan lele jantan TKG 1 karena gonad masih sepasang benang tipis dan tidak ada pembesaran pada strukturnya. Ikan yang tengah merupakan ikan lele betina dengan TKG 2 dengan ciri ovarium sedikit lebih besar dari TKG 1, warna masih merah dan butir telur tidak terlihat. Ikan lele yang belakang merupakan ikan lele betina dengan TKG 4 yang artinya matang gonad dengan ciri kekuningan hijau, ukurannya sangat besar dan dipenuhi telur matang. Singh et al. 2021. Halo, saya Muhammad Dafan di kantor Fauzan NIM C1401241119. Di video ini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang fungsi USG, GSI, dan HSI pada ikan. Ketiga metode ini sering digunakan dalam penelitian perikanan untuk melihat kondisi reproduksi dan kesehatan ikan. Berdasarkan penelitian Seta Wong et al. 2024, USG digunakan untuk melihat organ reproduksi ikan tanpa harus membedahnya. Jadi fungsinya untuk mengetahui jenis kelamin ikan, melihat perkembangan gonad, mengecek kesiapan ikan untuk memijah. Metode ini disebut non-invasif karena tidak melukai ikan dan tidak menyebabkan stres berlebihan. Bahkan dalam penelitian tersebut, tingkat akurasinya sangat tinggi. Selanjutnya GSI. GSI adalah singkatan dari Gonadosomatic Index. Cara kerjanya sederhana, yaitu membandingkan berat gonad dan berat total tubuh ikan. Menurut Tadena tahun 2025, nilai GSI digunakan untuk mengetahui apakah ikan sedang dalam fase
reproduksi atau belum. Semakin tinggi nilai GSI, biasanya ikan sedang mendekati masa pemijahan. Jadi fungsi GSI adalah mengetahui tingkat kematangan gonad, menentukan musim pemijahan, membantu pengelolaan perikanan. Nah, untuk ini gonad dikeluarkan untuk ditimbang yang nantinya akan dibandingkan dengan berat tubuh total ikan. Setelah gonad berhasil dikeluarkan, selanjutnya gonad akan ditimbang. Hasil penimbangan gonad menunjukkan berat gonad sebesar 12 gram. Selanjutnya HSI atau Hepatosomatic Index adalah perbandingan antara berat hati dengan berat tubuh ikan. Menurut penelitian dan Sisman tahun 2023, HSI digunakan untuk melihat kondisi kesehatan dan cadangan energi ikan. Karena hati berfungsi dalam metabolisme dan penyimpanan energi, perubahan nilai HSI bisa menunjukkan kondisi kesehatan ikan, pengaruh lingkungan seperti pencemaran, dan tingkat stres pada ikan. Halo, saya Muhammad Dafa Andika Nur Fauzan, NIM C1401241119. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada praktikum hari ini, yaitu diameter telur dan fekunditas. Menurut Pradina et al. 2024, fekunditas merupakan jumlah total telur yang dihasilkan oleh ikan betina dalam satu periode pemijahan dan digunakan untuk menggambarkan potensi reproduksi suatu spesies ikan. Nilai fekunditas digunakan untuk menggambarkan potensi reproduksi suatu spesies serta kemampuan induk dalam menghasilkan keturunan. Pada video memperlihatkan gonad dipotong menjadi 3 bagian, yaitu anterior, tengah, dan posterior. Lalu telur dikeluarkan seberat 1 gram. Telur dihitung satu persatu untuk mengetahui berapa banyak telur yang ada dalam 1 gram. Menurut Liljana et al. 2021, perhitungan fekunditas meliputi fekunditas sama dengan berat gonad total dibagi berat contoh gonad, kemudian dikali jumlah telur pada contoh.
tiga bagian gonad diambil telurnya sebanyak 10 butir telur tiap bagian untuk diamati diameter telurnya. Menurut Jusmaldi 2022, diameter telur merupakan parameter penting dalam kajian reproduksi ikan karena berkaitan dengan perkembangan oosit dan kualitas telur yang dihasilkan. Hubungan antar diameter telur dan fekunditas dapat memberikan gambaran mengenai strategi reproduksi ikan serta potensi reproduksi keturunan dalam suatu populasi.